Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika al-ayata wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Surat Asy-Syu'ara ayat 7 sampai ayat 9. Kalau ingin niki sampun kula maknani, langsung mawon kula jelasaken. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Awalam yarau, apakah mereka belum melihat? Ayang duru, apakah mereka belum melihat ilal ardi, kepada bumi? Kam ambatna fiha, betapa banyak sudah kami tumbuhkan di dalamnya, min kulli zawjin karim ay nau'in hasanin, macam-macamnya tumbuhan-tumbuhan yang bagus-bagus, ay nau'in hasanin, yakni macam-macam yang sangat bagus. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam hal itu, yakni menumbuhkan macam-macam tumbuhan yang bagus-bagus, itu terdapat ayat, terdapat sebuah pertanda. Tapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin, kebanyakan mereka itu tetap tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu merupakan zat yang maha agung dan maha penyayang. Dadas bisa dibilang untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan pembahasan ayat-ayat yang membahas tentang alam semesta. Tangriki dikaakan seperti yang didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau dawuh bahwa yang pertama, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Apakah mereka orang-orang kafir itu belum melihat kepada muka bumi ini betapa banyak Allah Ta'ala, aku Allah Ta'ala, kam ambatna, aku Allah Ta'ala, menumbuhkan banyak macam-macam tumbuhan yang bagus-bagus. Secara garis globalnya ngaten. Tengeri ketika akan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tatkala di ayat-ayat yang sebelumnya itu sudah dituturkan bahwa mereka orang-orang kafir itu tidak mampu beriman sekalipun sudah datang kepada mereka az-zikrul muhdas, sebuah ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat yang senantiasa terus turun menurun. Mereka yang ada bukan kok tambah beriman, tapi semakin tambah menentang. Kalau dalam ayat yang kemarin kan ngaten nggih. Kalau dalam ayat yang kemarin kan sampun dijelaskan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim la'allaka nil. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mereka itu ketika didatangi Al-Qur'an, diperdengarkan Al-Qur'an kepada mereka, bukan mereka kok tambah beriman, tapi yang ada mereka malah tetap senantiasa terus menentang. Yang mana ini hampir saja membuat Kanjeng Nabi itu bahasa kasar ngomong, membuat Kanjeng Nabi sangat susah mendalam, bersedih yang sangat mendalam, yang hampir membunuh terhadap Kanjeng Nabi karena bersedih. Kanjeng Nabi lek ndelok umat ora iman itu susah. Ya. Maka tengriki ketika akan maka tatkala ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah tidak mempan, bahasanya ngaten. Ayat-ayat Al-Quran tidak mempan kepada mereka, maka dalam kali ini, kesempatan kali ini, Allah Ta'ala ingin mengajak kepada mereka untuk berpikir-pikir, berangan-angan tentang yang namanya alam semesta ini. Yang namanya alam semesta ini merupakan dalil ala wujudis shoni' kalau dalam ilmu tauhidnya. Ada sesuatu itu merupakan tanda bahwa ada yang mewujudkan. Seperti itu nggih. Lalu tengeri ketika akan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi,
lamma lam yuflih adzikru al-muhdas wal ayat al-mutajaddidah ma'a haula'il mu'annidin falam yar'au raddahumullah ilal ayat al-kauniyah al-dhahirah lahum. Oke lah, mereka nggak bisa memahami bahasan yang nggak mau dan nggak bisa memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Sekarang Allah Ta'ala ingin mencoba mereka untuk berangan-angan tentang alam semesta. Alam semesta ini apa sih? Alam yang sudah sangat tampak, sudah sangat jelas nampak kepada mereka. Orang-orang kafir berupa matahari, rembulan, bintang-bintang, ya, bumi ini, lautan, kemudian gunung-gunung, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan. Ini semua merupakan alam semesta yang sangat nampak jelas di hadapan mata kepala mereka sendiri. Lah kira-kira iso angen-angen apa ora? Karena pada hakikatnya begini, seluruh alam semesta ini tidak satu pun ada yang mendeklarasikan diri bahwa dia yang menciptakan. Paham aja? Kalau HP, sepeda motor, mobil, lampu mungkin ada yang mendeklarasikan diri bahwa saya adalah penemunya, saya adalah yang menciptakan. Tapi untuk alam semesta ini yang di umurnya sudah ribuan tahun ini, belum ada yang mendeklarasikan diri bahwa dari para manusia bahwa akulah yang menciptakan alam semesta. Ya diguyu Pak, lek ono wong sampai ngaku lek kapan dia yang menciptakan alam semesta ya diguyu lah, awakmu sik ket lahir. Mongko alam semesta ini sudah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu sudah ada. Kok kamu tiba-tiba mendeklarasikan diri? Sehingga dari situ kan mestinya seorang manusia itu kan bisa berangan-angan. Ngerti loh. Seorang manusia itu harusnya bisa berangan-angan melihatnya itu dengan penglihatan yang penuh dengan angan-angan siapa yang menciptakan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi diibaratkan oleh beliau, diibaratkan kalau ada orang itu dalam perjalanan dia itu kecapean hingga dia itu merasakan kehausan dan kecapean. Akhirnya dia tertidur. Habis dia tertidur, dia tiba-tiba ketika dia bangun dari tidur kelelahan dan kehausannya di tengah perjalanan, tiba-tiba di depannya itu ada minuman. Ada makanan yang enak-enak. Pasti dia langsung sebelum memakan, sebelum meminum, ya anjen, ya luwe ono kira-kira ya langsung dipangan, langsung diombe. Tapi mesti mikir dhisik. Perasaan mang sak gurunge aku turu gak ono minuman, gak ada makanan. Tapi kok ini sekarang aku bangun tidur kok tiba-tiba semuanya serba ada. Makanan ada, minuman ada. Ini pasti kan cara wong mikir kan mesti mikir. Siapa sing nyiapno? Siapa yang memberi? Kan seperti itu. Maka sama adanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bahkan seperti halnya seorang manusia yang berada hidup di alam semesta ini. Seharusnya dia itu juga berpikir bahwa siapa yang menciptakan alam semesta sebesar ini. Tentu pasti ada yang menciptakan. Karena dengar ketika akan tidak satupun sosok manusia yang bisa kekuasaannya itu menciptakan matahari sebesar itu, dunia bumi sebesar ini, ya, kemudian rembulan sebesar itu, kemudian bintang-bintang setinggi itu. Nggak ada sosok manusia yang bisa menciptakan seperti itu. Maka mestinya kan mikir bahwa semua itu merupakan dalil menunjukkan bahwa adanya sosok yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala dawuh di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah. Andaikan wala in sa'altahum, dan andaikan kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan terhadap mereka adalah Allah. Jadi satu, orang-orang kafir zaman dahulu itu walaupun mereka kufur terhadap Kanjeng Nabi, kufur terhadap Al-Qur'an, ya, tapi mereka itu masih meyakini bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Syekh Mutawalli Asy'arawi mencoba untuk biar bagaimana caranya kita itu angan-angan lebih dalam. Contohnya begini, kalau kita melihat lampu LED, ya, terlihat sangat terang benderang bercahaya.
pasti kita manusia akan berpikir, sopo ya sing menciptakan lampu gitu. Kan seperti itu. Mikir. Maka dawuhnya beliau, kalau orang melihat lampu yang sangat bercahaya, terang benerang bercahaya saja mereka itu bisa berpikir bahwa pasti ada sosok pencipta penemu utamanya. Maka bagaimana dengan lampu terbesar di atas muka bumi ini, yaitu matahari. Yang mana matahari itu merupakan cahaya yang sangat besar, ya, cahaya yang sangat besar tanpa bahan bakar, ya, tanpa adanya perubahan, tanpa pernah yang namanya rusak. Tahu ngerti? Matahari anak bahan bakar. Matahari anak bahan bakar bensin mundak ini ya bingung, Pak. Katene piye? Matahari kayak bahan bakare, terus marang ngenten apa? Matahari itu juga tidak pernah ditemukan yang namanya perubahan. Tahu ngerti matahari rada owah? Ora tahu toh? Ora tahu, ono owah ora tahu. Terus marang ngenten juga ditemukan lagi yang namanya matahari ora tahu libur. Au utlun tiwal hadhil madad al mutaakibah. Matahari ora tahu libur, Pak. Matahari libur ya kiamat, gue. Ribuan tahun matahari terus menerus bersinar tanpa berhenti, tanpa berubah, tanpa bahan bakar. Ini ada awak dhewe angen-angen tengenan, masya Allah gede temenan nikmati Gusti Allah nang awak dhewe. Kan kayak ngono. Menungse kan angen-angen. Mulane kalau ini kan secara bahasanya teori gampang untuk memudahkan kita untuk merontokkan, mengalahkan terhadap teori-teori ateis yang mengatakan bahwa mereka itu tidak punya, mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan pencipta. Teori mudahnya untuk merobohkan pemahaman mereka ya cuma berarti seperti ini. Berarti HP yang kamu pegang, baju yang kamu pakai, celana yang kamu pakai, itu semua tercipta dengan sendirinya. Paham bola? Warano, kalau kamu ketemu orang ateis yang mana mereka itu tidak meyakini bahwa ada sosok pencipta, ya caranya seperti itu. Kalau kamu meyakini bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, tidak ada sosok Tuhan yang menciptakan, oke. Izinkan saya juga menyatakan bahwa HP yang kamu pegang, bahwa baju yang kamu gunakan, bahwa celana yang sedang kamu gunakan, dan semua aksesoris yang sedang kamu gunakan, semua itu terbentuk secara alami. Tidak ada yang menciptakan. Lah nek kok gak trimo yo gak bisa. Baju pasti ada yang bikin. HP pasti ada yang bikin. Lah baju yang sekecil itu saja kamu meyakini bahwa pasti ada yang membuat, apalagi alam semesta yang sebesar ini. Nalar mudahnya seperti itu. Ini sekali lagi tentang pembahasan ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta yang gunanya untuk kita itu berpikir. Mana kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka pada hakikatnya Allah Ta'ala itu ingin mengingatkan kepada kita atas kelalaian kita ini. Seolah-olah ala unabbiukum biman khalaqa kulla hadha innahu Allah. Karena yajibu alaihim ayyu'ayyiru adanahum wa yu'minu. Ini akan untuk mengingatkan kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu. Oke lah, cara bahasa kasarnya sebenarnya mereka tidak iman terhadap Al-Quran itu sudah poin yang tidak pantas. Tapi coba Allah Ta'ala mencoba untuk menyadarkan mereka dari sisi lain. Bahwa kalian itu hidup di atas alam semesta ini. Dengan fasilitas mataharinya, dengan fasilitas rembulannya, dengan fasilitas tanah buminya. Itu siapa yang menciptakan semua itu? Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjut. Oleh karena itu Allah Ta'ala dawuh, awalam yarau ilal ardi. Khusus pada ayat ini, khusus pada ayat ini, Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada mereka agar mereka itu berangan-angan tentang sosok, tentang sebuah hal yang berupa namanya bumi. Mungkin kalau matahari terlalu jauh, kita melihatnya itu sangat jauh. Kemudian juga rembulan mungkin juga sama, juga jauh.
Tapi Allah Ta'ala memerintahkan pada kali ini angan-angan tentang yang namanya bumi. Bumi yes, apa yang kita injak ini bumi. Awalam yarau ilal ardi. Apakah mereka itu belum melihat terhadap bumi? Bahwa wahia ayatun dhahiratan amama ayunihim. Bumi ini merupakan suatu hal yang sifatnya sudah sangat jelas di hadapannya mereka. Yarawnaha hamidatan jarta muqaffaratan. Yang namanya bumi ini kita lihat lewat udan ya teles menjadi napa jenenge tanahnya menjadi subur, kalau waktu musim kemarau ya kering sekali ya. Maka tengeriki tinggal akan maka tatkala sudah turun hujan, dan ini hari-hari ini Surabaya hujan tiba-tiba dari panasnya yang sudah lama berminggu-minggu berbulan-bulan, tiba-tiba hujan beberapa hari kemarin ini. Ketika yang namanya bumi ini sudah kejatuhan air hujan, maka Allah Ta'ala menciptakan, menumbuhkan yang namanya macam-macam tumbuhan. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Bahwa Allah Ta'ala itu menumbuhkan di atas muka bumi ini macam-macam tanaman yang sangat indah-indah, macam-macam tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Jadi khusus pada kali ini nih kita membahas yang namanya tanaman. Apa sih? Ada apa ini dengan istimewanya? Tanaman ini ya. Ngeri ingin dikatakan buktinya alam yang duru ilal jibal wa sahra ba'da nuzulil matar wa kaifa taktasi sauban badi'an minan nabat ba'da fasli syita. Kamu kalau bisa lihat yang paling tak mungkin kalau di tanah-tanah yang kayak perkampungan kota kayak gini nih gak begitu terlihat. Tapi sampean bisa sangat melihat ketika semisal di gunung-gunung, di Bromo gitu ya. Kalau sudah hujan, itu yang namanya tanaman-tanaman hijau itu memenuhi pegunungan-pegunungan. Seolah-olah pegunungan yang asalnya kering, dalam seolah-olah seperti gunung yang telanjang. Setelah turunnya hujan, gunung itu seolah-olah tiba-tiba memiliki baju hijau yang indah berupa tanaman-tanaman hijau yang menjadi hidup gara-gara setelah turunnya air hujan. Jadi indah. Yang namanya Bromo itu biasanya kalian lihat jadi warna hijau, banyak rerumputan tumbuh ya. Kalau nang ini kan gak ketok Pak, nang ini kan is pavingan toh Pak. Nang ini pavingan, jadi ora patek ketok. Ngono kadang ya sik muncul nang pinggir-pinggire paving ngono kuwi. Lah, itu namanya kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Betapa Allah Ta'ala itu menumbuhkan yang namanya tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya bukan hanya tumbuhan yang warna hijau saja. Hanya sebagian macam min kulli zaujin karim, tanaman yang sangat indah sekali. Lah, yang menjadi permasalahan adalah siapa? Apakah ada bijinya? Cara bahasa kasar ngomong sakjane ngono proses tumbuhnya semua tumbuhan-tumbuhan di alam semesta ini, apakah ada biji yang tertanam dulu atau bagaimana, atau dari air hujan langsung tumbuh tanaman atau bagaimana? Alam yas'alu anfusahum, hendaknya mereka orang-orang kafir dan mestinya juga kita para mukminin ini juga angan-angan ngono Pak. Bahwa man naqala hadil budur wa badaraha fil jibal, siapa yang memindahkan tunas-tunas dan menanam tunas-tunas tersebut, maka Allah Ta'ala dawuh dalam surat Al-Hajj ayat 5, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Surat Al-Hajj ayat 5. Dan kamu bisa melihat bumi ini dalam keadaan kering kerontah ya. Bumi seolah-olah, bahasa kasarannya ngomong, bahasa tadi saya bilang seolah-olah bumi ini telanjang ketika dalam musim kemarau tidak ada tumbuhan sama sekali. Tapi faida anzalna 'alaihal ma'a, ketika sudah aku Allah menurunkan kepadanya air hujan, ihtazat warabat wa ambatat, bumi ini seolah-olah menjadi ihtazat, menjadi gerak-gerak, warabat, bumi ini seolah-olah menjadi tumbuh, wa ambatat min kulli zaujin bahij, kemudian bumi ini
memunculkan tanaman-tanaman indah, tanaman-tanaman bagus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga kita kembali kepada ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara-nya. Ini ayat 7-nya. Ini kam ambatna fiyya min kulli zawjin karim. Kam ambatna. Betapa banyak aku Allah menumbuhkan di atas muka bumi ini dari tanaman-tanaman yang bagus. Dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, kam di sini fungsinya kam itu maknanya kam adalah untuk lil kasroh. Ileng borawe. Kam itu fungsinya adalah lil kasroh, untuk menunjukkan makna banyak. Betapa banyak kam ambatna, betapa banyak Allah Ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Maka dilanjutkan lagi. Bahasa kam ambatna itu kan bahasa banyak, tapi yang bahasa istifham. Kam ambatna, betapa banyak aku Allah menumbuhkan dari tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Ini daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, namanya sedang Allah Ta'ala itu sedang menghitung-hitung nikmatnya, tapi dengan bahasa mempertanyakan. Ini agar orang yang ditanyai itu tunduk secara bahasa nih ngoten. Ibarat kata ngoten nggih, umpama aku ngomong nang apa iki jenenge? Nang sanep umpama. Suwene sak piro aku nguruk ngaji nang awakmu. Artinya begini. Orang itu kalau dianya sendiri yang menyebutkan lamanya, banyaknya, itu di dalam hatinya orang yang ditanyai itu kurang mengena. Beda halnya ketika pakai dengan bahasa napa? Pertanyaan. Umpama aku ngomong nang sonep, aku ini nguruk awakmu ngaji nep, wis katakan sekian tahun. Itu nadanya biasa, penekanannya masih biasa. Tapi kalau dengan bahasa pertanyaan, itu akan lebih mengena. Wis pirang tahun awakmu ngaji nang aku. Paham ya? Jadi ada penekanannya. Ya sama lah dengan karyawan dengan bos. Ya, bosnya bilang, kalau bilang kepada karyawannya, kamu sudah ikut kerja ke saya 5 tahun. Itu cuma biasa, datar. Tapi kalau bahasanya dibalik, sudah berapa tahun kamu ikut kerja ke saya? Ini rasanya kayak dihantem itu oleh teman. Paham ya? Ini bahasa Al-Quran itu indah seperti itu. Kam ambatsna. Allah Ta'ala tidak menyebutkan nominalnya betapa banyaknya macam-macam tanaman-tanaman indah yang ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dibahasakan dengan bahasa kam ambat. Betapa banyak. Ya. Betapa banyak tanaman-tanaman itu dimunculkan, ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala. Yes, kita lanjutkan lagi. Itu yang pertama dengan bahasa kam ambat nafiyah. Sehingga maknanya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fal makna anna nabatil ardi kasirun yafukal hasrah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua tanaman yang ada di atas muka bumi ini merupakan tanaman-tanaman yang sudah tidak bisa dihitung lagi nominalnya berapa, jumlahnya berapa. Ono sing iso peneliti sing iso menyebutkan bahwa jumlah tanaman di Indonesia ini jumlahnya sekian. Ora iso, Pak. Ono sing nang sawah iki awak dhewe ngerti ono sing putri malu. Merono rumput biasa, merono rumput gajah. Macam-macam dari semua ono alang-alang. Wakeh pokoknya. Ya fuku al-hasra. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Dengan berbagai macam khasiat, manfaat dan madarat sendiri-sendiri. Sebagian tanaman itu ada yang bermanfaat untuk bisa digunakan sebagai obat. Sebagian tanaman itu juga mengandung racun. Kan ya enak toh, Pak. Aku biyen ya tanaman yang saya makan untuk obat itu, kalau saya dulu itu, kamu tahu pohon mauni yang sangat white. Aku biyen mondok iki malahan lho, Pak. Aku mondok malah ora tau gudiken. Tapi sadurunge mondok aku wis gudiken parah. Gudiken parah pol.
Iku biyen aku obate apa ngombe mau nih. Wah, pahit ndak umum. Wah, awakmu kira-kira iso apa ora? Awal-awal biyen ngombe mau niku Masya Allah. Pahit ndak umum. Gak ilang-ilang. Aja mbok ombe, aja mbok ombe. Tangane lho aku mari nyekel ngene. Wah, iku wis pahit ndak umum tenan. Ya upamane malah mbok ombe mari ya. Lah aku biyen iku tau ngono kuwi. Saking nemene gudike aku, tapi aku gudikane ora pas wae mondok. Wah, lek Broto Wali ora tau aku sih. Lah aku lek pas wae mondok ora tau gidiken belas. Tapi sak gurunge mondok, Masya Allah, parah pokoknya. Parah temenan. Sampai ngombe mau nih lah, aku percaya ora. Kulit tok ae lho, kulit tok. Masya Allah, mari nyempoki golek aku lali. Gak weso, marono mangan, mari ya. Ada yang bermanfaat seperti itu. Juga ada yang namanya tanaman-tanaman itu ada yang sifatnya itu napa iki jenenge madharat cara bahasane ngoten nggih. Madharat beracun, banyak tumbuhan-tumbuhan beracun itu juga banyak. Ya semuanya ada napa namanya hikmahnya sendiri-sendiri. Mulane kam ambat nafiya min kulli zaujin. Betapa banyak Allah Ta'ala itu menciptakan yang namanya macam-macamnya tanaman-tanaman yang bagus yang tidak bisa dihitung berapa macam tanaman tersebut. Ada yang berbunga, ada yang berbuah, kan seperti itu ya. Ada yang berbunga, ada yang berbuah, ada yang tidak berbunga juga tidak berbuah, lebih ke cenderung ke khasiatnya itu sendiri. Ada yang lek padi istilahnya mlebu nang apa ngono ya. Ya bahasanya mlebu kayak seperti padi itu. Macam-macam sekali. Ya fuqal hasr, enggak bisa dihitung. Lah, sekarang beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ingin menegaskan kalimat zauj. Bahasanya kan min kulli zaujin karim. Zaujin itu kalau daunnya beliau tidak bisa diartikan, zaujin itu tidak bisa diartikan ya Allah ya Rabbi ya Karim sebuah tanaman yang berpasang-pasang. Zauj itu maknanya mufrad. Ya, jadi jangan sampai ada murad min kulli zaujin karim dari tanaman yang berpasang-pasangan, yang bagus-bagus, itu nggak bisa dimurati seperti itu. Karena zaujin itu muradnya adalah mufrad. Ngerti wa zauju asinfu. Zauj itu maknanya adalah sinfu, golongan. Golongan-golongan tanaman. Baik golongan tanaman yang laki-laki atau tanaman yang perempuan. Nah, kamu kudu ngerti Pak, bahwa memang dalam ilmu pertanaman itu ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Mulane beliau dawuh teng mriki wal ba'du minal amah yadunnu anna zauja ya'ni al-isnaini wa hadha khata'un. Salah orang yang memahami bahwa zauj itu maknanya adalah dua apa iku jenenge tanaman yang bahasane dua pasang tanaman itu salah. Malah dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala dawuh surat Al-An'am ayat 144 samaniyata azwaj minadh-dha'ni isnaini wa minal ma'zi isnain qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alayya arhamul unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Pun Oke. Wa kadzalika an-nabat. Oke, sekarang yang seperti itu ya. In wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dalam surat An-Najm ayat 45 Allah Ta'ala dawuh bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wa kadzalika an-nabat. Begitu juga yang namanya tanaman. Nah, Faizul. Tadi kan semuanya itu kan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam banyak ayat. Itu bahwa Allah Ta'ala itu sudah dawuh bahwa semua itu diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Ada plus, ada minus. Bahkan kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi hatta listrik, Pak. Listrik aja lah, itu ono plus, ono minus.
boncepi plus itu ya ora murup, boncepi minus itu ya ora murup. Tapi lek wis plus minus baru listriknya akan benar-benar nyala. Kita lanjutkan lagi sekarang membahas tentang macam-macamnya tanaman yang di situ ada laki-laki juga ada perempuan. Mulai Anda tengeriki akan contoh yang sangat jelas. Kamu nanti lihatan ya di YouTube lihatan. Salah satu tanaman yang di situ benar-benar ada tanaman laki-laki, ada tanaman perempuan, yaitu adalah kurma. Kurma itu kalau mau bisa mengeluarkan kurmanya, lek kepingin cukul kurmane, iku ora iso dijiarne ngono tok, ditandur ngono tok gak iso. Kudu dikawinkan. Dikawinkannya caranya bagaimana? Manggar yang ada pada laki-laki diambil, diletakkan di tengah-tengahnya manggar perempuan, tanaman perempuan, kemudian ditutup kembali, kemudian diikat. Lihat aja nanti di YouTube biar lebih jelas ini tentang bahasane tadabburul alam. Awak dhewe iki tadabburul alam. Awak dhewe iki angen-angen alam semesta. Ya. Itu jelas harus dinikahkan seperti itu. Biar yang namanya kurma itu bisa keluar. Nah, dalam masalah ini dulu diceritakan bahwa Kanjeng Nabi niku pernah dawuh nang para sahabat. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, iki ngono secara kurma gak usah di kawinno lah kira-kira lah gak apa-apa to, kira-kira lah muncul-muncul dhewe to. Jadi Kanjeng Nabi moro-moro dawuh ngoten, gak usah dikawin-kawinno ngene kurma iki. Ya jenenge para sahabat manut nderek dumateng Kanjeng Nabi. Walaupun secara hukum alam iki ya koyo ora mungkin, tapi dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Akhirnya gak dikawinkan sama para sahabat. Yang namanya kurma ini gak dikawinkan. Ketika kurma ini gak dikawinkan atas dasar perintahnya Kanjeng Nabi, yang terjadi apa? Benar-benar gagal panen. Para sahabat nopo gagal panen. Hanya Kanjeng Nabi dawuh, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian semua lebih tahu, lebih paham tentang urusan-urusan duniawinya kalian. Artinya bagaimana bahasa kasarnya ya wis lek sing jenenge kurma iku biasane dinikahkan, biasanya ya dikawinkan, ya berarti ya dikawinkan. Karena kalian yang lebih paham tentang urusan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih paham. Lanjut lagi dikit. Itu satu contoh tanaman yang di situ ada kawin silangnya ya, laki-laki dan perempuan. Ada kadang satu tanaman itu di situ, satu tanaman itu ada laki-lakinya juga ada perempuannya. Piye bahasane piye? Wis pokoknya dalam satu tanaman itu. Satu tanaman itu. Kalau tadi kurma kan tanamannya berbeda itu memang. Satu pohon dengan pohon yang lain, pohon yang laki-laki diambil serbuknya dinikahkan ke yang perempuan. Ya. Ini enggak daunnya sebentar lagi. Ada satu tanaman yang laki-laki sama perempuannya di satu pohon. Tengeri dikatakan qalu marratan tujadu adzukuratu wal unusatu fi syai'al wahid. Di dalam satu tanaman. Yaitu napa ka'udi dzurrah masalan, seperti udzurrah. Tengeri dikatakan masalan qabla ayyukhrija samratahu takhruju sumbulatun fi a'lahu tahmilu liqahadzukurah wa hina ma yahuzzuha ar-rih yaqahu al-liqahu ala syarabati kuzidzurrah wa tatimmu amaliyat talqih. Jadi tengeriki akan termasuk keindahan yang ada dalam urusan tanaman. Kadang laki-laki sama perempuannya itu berkumpul pada satu pohon. Bahasanya satu pohon. Rupanya nopo? Tengeriki itu ada satu tumbuhan yang di situ sebelum muncul sumbulahnya, tunasnya. Ayo, napa sih bahasanya? Sumbulahnya kayak padi muncul anune ngene iki lho. Saya tak dalekno bahasa Indonesia sing pas sing apik ngono. Sumbulah.
Sumbula itu tangkai, bulir. Secara bahasane mayang atau tangkainya. Sebelum muncul yang namanya tangkainya, maka tiba-tiba nanti dia itu mengeluarkan nih loh, qabla ayakhruja samratahu, sebelum dia itu mengeluarkan apa iki jenenge buahnya, dia itu mengeluarkan tangkainya terlebih dahulu atau mayangnya terlebih dahulu. Yang mana posisi mayangnya ini paling atas, kemudian digerak-gerakkan oleh angin sehingga miliknya yang laki-laki ini jatuh secara otomatis ke yang perempuan. Sehingga jadilah yang namanya buah. Ngeriki dicontohkan ngoten. Ada yang macam seperti itu. Satu. Yang nomor dua, tengeriki diingendikaken. Nah, yang lebih aneh lagi, waqat takun adzukurah wal unusa fi syai'in la ta'rifu anta. Terkadang ada yang nggak tahu laki-laki dan perempuannya itu di mana, itu nggak tahu. Seperti tanaman tengeriki kal mangga, wat tufah, apa jenenge apel. Falam na'lam laha dzakaran wala unsan. Sing jenenge tanaman mangga, wit mangga iki lho Pak, wit mangga, apa ngerti? Prosesnya iku kan gak enek. Mangga wis moro-moro dadi ngono kuwi. Marang ngono apa maneh iki jenenge apel, pohon apel, wis dadi moro-moro kayak ngono kuwi langsung. Dan masih banyak lagi keindahan-keindahan alam semesta, urusan tanaman yang belum kita ketahui. Sebenarnya tadi saya mau buka kitab Al-Jawahir yang membahas tentang ayat kauniyah ini, tapi waktu ini mepet ya Pak, mangaku sinau ini mepet, jadi urung kewoco. Ya besok nanti insya Allah kalau baca kita sampaikan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, minggul li zaujin karim. Karim nengerigi maknanya bisa bagus, bisa mulia, juga bisa diartikan karim itu yang sangat dermawan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim artinya napa? Famada yakni al-karam huna qalu li annaka akhadta as-samra al-wahidah wa nadarta wa ta'amalta fiha la wajadta fiha sifatin muta'addidatin wa ni'aman katsiratan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karim itu maknanya sebuah tanaman yang sangat dermawan. Jenenge woh kan kadang macam-macam Bapak. Ono sing sak pohon itu bisa banyak sekali ya. Macam-macam lah pokoknya tanaman-tanaman ini lek diangen-angen gak tutup Pak. Ono koyo modele apa itu jenenge gedang. Lek gedang itu satu sisi memang munculnya tidak musim-musiman. Kan gitu ya. Di semua musim gedang itu napa? Cukul. Tapi gedang itu hanya sekali panen. Sekali dia mengeluarkan, dia langsung wajib dipotong. Tapi gedangnya termasuk tanaman yang tidak mengenal musim panas, musim muncul. Ono sing modele satu tanaman, satu pohon itu ya memang mengenal musim, tapi dia bisa mengeluarkan buahnya terus menerus, tapi setiap musim. Dan masih banyak sekali entek Pak, guys. Tanaman ini sangat banyak sekali pembahasannya. Ya Allah, sehingga maknanya karim itu aikasiril ato wa kasiril khairat, yang banyak sekali pemberiannya. Buah itu seolah-olah satu pohon itu memberikan banyak pemberian, seolah-olah pohonnya itu dianggap sebagai pohon yang dermawan. Ya, itu maknanya. Jadi karim itu bisa dimaknai bagus, bisa dimaknai dermawan. Tanaman-tanaman yang dermawan. Tang riki diingin jika akan ngaten. Lanjutakan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya dalam hal itu
Surat Al-Asy'ara ayat 8, inna fi dzalikal ayah. Sesungguhnya dalam hal itu, yakni di dalam Allah Ta'ala menumbuhkan banyak macam-macam tanaman yang bagus-bagus, itu terdapat sebuah tanda. Itu tanda keagungan Allah. Awak dhewe kudu ngenangan. Ngoten lho. Wa makana aksaruhum mukminin, dan kebanyakan dari mereka itu tetap tidak beriman. Artinya napa sih? Kudune awak dhewe ndelok koyo ngono iku ya takjub banget. Cara bahasane teng ayat Al-Qur'an ini kan dingendikaken teng surat napa jenenge Waqiah lek mboten salah. A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Sakjane sing nandur iku a'antum tazra'unahu, apakah kalian yang menanam? Am nahnuz zari'un, apakah aku Allah yang menanam? Artinya apa sih? Kalau kalian itu mendakwakan bahwa yang membuat sukses adalah trik, usaha, pupuk kalian, toh nyatanya banyak sekali yang gagal panen. Begitu juga sebaliknya, akeh wong ku ora patek banyak trik, ora patek banyak anis, biasa-biasa ditandur ngono ae. Ya buktine panen sampai turah-turah. Antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Ana kadang nek bahas tanaman iku aku kadang ya rada nggumun, Pak. Biasane ku yo delok sawah-sawah. Sawah kadang biasane lek wis kuning ngono ya. Iku biasane lek kena angin keterangin iku padha mbuling. Sehingga panennya kurang baik. Kan asalnya kan jejek. Ini kadang moro-moro ono sing sak bunderan kuwi apa bahasane ya runtuh, ambruk. Ya toh. Ngono iku nggare nang panennya ya kurang apik. Nominal panennya juga kurang maksimal. Lah kadang ngono kuwi sing garai ora ambruk iki tergantung amal ngibadahmu ya ora percaya. Zaman biyen se apa iki jenenge sawahe ibu kuwi sing garapne adike saderenge Pak Lek kuwi iki seto. Iku ya alhamdulillah ya. Dadi cara sawahe wong-wong pinggir-pinggir iki padha akeh sing ambruk. Sawahe anu iki ya sik utuh ya alhamdulillah ya. Ngono kuwi sebagai memang antum tazra'unu am nahnuz zari. Urusan tanaman itu sing penting awak dhewe ku nandur terus marono urusan hasil dipasrahne karo pangeran nang Gusti Allah. Ngono lho, Pak. Masalah iku sing repot apa? Awak dhewe sik ket nandur iku wis metu nominale. Paham ora? Awak dhewe ku ngono biasane. Kamu tandur buah apel, tandur buah gedang, tandur sawah ngono ya. Sak gurunge apa iki jenenge panen sik ket tandur iku wis metu nominale. Iki lek berhasil panen nominalnya sekian juta. Awak dhewe kan repot kan ngono. Iku aja sampe koyo ngono kuwi modele, Aja sampe modele koyo ngono. Burung opo-opo nandur sik kait ngencep ning ngene wis metu nominal ya awakmu. Ambruk kabeh akhire. Pun teng mriki ketika akan ngaten. Lalu kalau orang-orang beriman itu bahasane bisa melihat Allah Ta'ala dalam segala sesuatu, artinya bukan kok melihat Allah Ta'ala ngaten mboten. Artinya kalau kita orang yang beriman itu bisa melibatkan bahwa semuanya itu atas dasar Allah Ta'ala lah. Kalau dalam tanaman yang menumbuhkan adalah Allah Ta'ala. Dan melana nih loh, cara bahasanya orang mukmin itu melihat Allah Ta'ala ada di dalam segala sesuatu. Cara nang bahasa syairannya, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahid. Wa fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, lahu ayatun, terdapat ayat-ayat petunjuk-petunjuk, terdapat sebuah petunjuk yang menunjukkan atas Allah Ta'ala lah yang menciptakan, yang menumbuhkan, dan seterusnya. Dulu ala annahul wahid. Orang mukmin delok tanaman, masya Allah, ini tanaman Allah Ta'ala yang menumbuhkan. Ora iso, ora enak istilah tumbuh otomatis iku, Pak.
Tumbuh otomatis iku gak iso. Cukul otomatis gak iso. Paham ya? Pun, denger iki ya. Begitu juga sebaliknya kalau orang-orang kafir ingin dikatakan surat Yusuf ayat 105 wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Orang-orang kafir itu wa ka'ayyin min ayatin. Ayat apapun, pertanda-pertanda apapun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, yamurruna 'alaiha, yang mereka itu sudah melewati atas ayat-ayat tersebut. Tetap mereka itu wahum anha mu'ridun. Mereka itu berpaling. Nah, jadi yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu kita itu ahli angan-angan. Kudu ahli angan-angan. Tapi angan-angan sing sifatnya bukan hanya angan-angan beloko. Angan-angan sing menyebabkan kita itu tambah mengenal Allah Ta'ala, tambah takjub terhadap kekuasaannya Allah Ta'ala. Nonton loh. Wes banyak sekali pokoknya membahas tanaman itu wakeh. Tanaman, ya bahkan seluruh benda, seluruh yang ada di atas muka bumi ini ya bahan pokoknya itu ya dari tanaman. Kamu tahu yang namanya skincare? Skincare yang terbaik adalah skincare yang terbuat dari lidah buaya. Tak kandhani. Jadi lek awakmu apa iku jenenge umpama ketepaan ra duwe dhuwit ngono ya, ora usah tuku skincare. Jul ora usah tuku ngono-ngono kuwi. Gawe ya tanaman apa iki jenenge lidah buaya, jukuken sesetono kulite, marang ngono cairane iku langsung templekno nang wajah. Putih kowe. Ah percaya. Wakeh wis pokoknya. Kemudian banyak tanaman yang namanya zaman biyen iku gak ono sing jenenge sabun. Onoke tanaman klerek lek bahasane zaman biyen. Aku ngerti klerek ora? Wong nganje lho, nang desa lho. Ngerti klerek ora? Ora ngerti klerek. Klerek itu sejenis tanaman yang di situ ketika dikenek nih itu maka keluar busanya. Itu bisa dibuat untuk cuci baju, sabun. Jadi sabunnya yang kayak klerek itu. Wit klerek mbuh saiki, anjen saiki dibabati kabeh dadi ra ngerti. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman baik dari bunga-bunga ataupun buah-buahan. Kalau nanti pokoknya macam-macam. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terakhir. Innaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha al-aziz. Al-aziz itu zat yang maha agung, zat yang maha luhur, zat yang maha membalaskan juga bisa. Tapi ar-rahim, yang maha pengasih. Tafsir Jalaluddin Al-Mahalli ini yang merati wajah talawan. Nah, ini dikatakan la ayatan. Inna fi dzalika la ayatan ay dilalatan ala kamali qudrati, dalam segala sesuatu itu, yakni dalam Allah Ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman yang bagus-bagus itu terdapat sebuah pertanda atas sempurnanya kuasanya Allah. Wa makan aksarul mu'minin ay fi ilmillah wa kana qala sibawah zaidatun. Kananya wa makan aksarul mu'minin ini kalau versinya Sibawah ini merupakan kana yang zaidah. Wa ma aksaruhum mu'minin langsung ngoten. Lah denger iki dengan dikatakan dan kebanyakan mereka tetap tidak beriman. Wa inna rabbaka lahwal azizu aidul izzati yantaqim minal kafirin arrahim yarhamul mu'min. Allah Ta'ala adalah zat yang maha memiliki keagungan, yang membalaskan, yang menyiksa terhadap orang-orang kafir, dan maha pengasih lagi maha penyayang terhadap para mukminin. Yarhamul mu'minin. Ini kenapa kok di akhir ayat ini kok dikasih Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Al-Aziz itu bisa dimurati gampang, yang maha membalaskan dengan azabnya, dan yang maha mengasihi Ar-Rahim. Lah denger iki dengan dikatakan. Denger iki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau niki dawuh ngeten. Al-Aziz itu kan maknanya adalah zat yang maha membalaskan dengan siksanya terhadap orang-orang kafir. Orang kafir itu nentang-nentangin nang pangeran, pada hakikatnya mereka tetap tunduk di bawah garis takdirnya Allah. Tak garis bawah mana ya? Orang kafir itu
angas-angase, sak menentang-menentangnya, tetap mereka pada hakikatnya masih berada di bawah garis takdir kekuasaannya Allah. Buktinya apa? Oke, mungkin mereka orang-orang kafir itu bisa kufur, menentang terhadap Allah, bahkan mengolok-olokkan, menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi. Bahkan nyun sewu, orang-orang kafir yang zaman sekarang itu bahkan mereka sampai mampu membakar Al-Quran dengan kebencian yang hati yang ada dalam mereka. Kan ngoten ya. Tapi jangan kamu pikir berarti mereka lepas dari takdir kekuasaannya Allah. Mereka masih berada di bawah takdir kekuasaannya Allah. Berupa apa? Jawab saja kepada mereka bahwa kalau memang mereka itu sudah bisa lepas dari takdirnya Allah, kira-kira iso mereka menghindari sakit yang ditakdirkan kepada mereka. Iso wae lorong negak sengalio. Ora iso. Semono uga wae mati. Iso orang-orang kafir ketika sudah datang waktu mati kemudian mereka menolak terhadap mati tersebut. Iso. Jadi jangan dikira bahwa orang-orang kafir yang kondisinya seperti itu mereka sudah lepas dari takdirnya Allah. Boten. Mereka masih berada di bawah garis takdir kekuasaannya Allah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Bon. Nah, terus kenapa kok mereka bisa kufur? Katanya berada di bawah takdirnya Allah. Ya karena memang Allah Ta'ala itu memberikan ikhtiar kepada manusia ini. Allah Ta'ala memberikan ikhtiar. Ikhtiar itu pemilihan. Manusia itu punya pilihan. Dia mau Islam, dia mau kufur, dia mau jadi orang baik, dia mau jadi orang buruk. Dia mau menjadi pemaksiat, dia mau menjadi orang yang taat. Allah Ta'ala memberikan sebuah ikhtiar atau pilihan. Pilihanmu, ngaji turu ya pilihanmu, ngaji melek ya pilihanmu. Paham ya? Ini semua adalah pilihan dari Allah Ta'ala. Ada kan jadi pilihan. Itu secara daerah ada diberi ikhtiar oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira orang kafir itu lepas dari takdirnya Allah sehingga mereka bisa menentang, menganggap bohong terhadap Al-Quran, Kanjeng Nabi dan seterusnya. Pun dilanjutkan malih teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa Kanjeng Nabi itu beda sistem dakwahnya dengan para utusannya Allah sebelum-sebelumnya Kanjeng Nabi. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi kan Rasul qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuballighun at-dakwah. Kalau sistemnya para rasul sebelum Kanjeng Nabi ya, mereka itu menyampaikan dakwah wa yudhiruna al-mu'jizah dan menampakkan sebuah mukjizat. Faman lam yu'min ba'da dzalik yu'aqibullah. Kalau orang tidak beriman terhadap sosok Nabi dan Rasul pada zaman dahulu, langsung Pak disiksa sama Allah. Ya. Cara dawuh teng mriki saat Al-Ankabut fakullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadnahu akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bil arda wa minhum man aghraqna. Di bahasa kasar ngomong, kalau nabi-nabi dan juga rasul-rasul sebelumnya Kanjeng Nabi itu sistem dakwanya adalah seperti ini. Beliau berdakwah, kemudian beliau menampakkan mukjizah. Setelah menampakkan mukjizah mereka tidak beriman, langsung mereka akan binasa. Contoh seperti untanya gini. Contoh seperti unta menjadi salah satu mukjizatnya Nabi, jangan disakiti ini unta, kalau kamu sampai menyakiti unta ini nanti kan ngoten. Tapi khusus untuk Kanjeng Nabi, amma ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad qala fi sya'niha, kalau umatnya Kanjeng Nabi ini beda. Dawuhnya Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa selagi kalau Kanjeng Nabi itu masih hidup di antara mereka, niscaya Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab terhadap mereka.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan diturunkan azab kepada umatnya Kanjeng Nabi ini kalau mereka masih mau beristighfar, meminta ampunan. Istighfar meminta ampunan itu berangkatnya dari rasa sadar bahwa mereka itu berdosa. Lah nek wis menungso modelan zaman saiki ki wis gawe dosa, orang ngerasa dosa, aku sing repot. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga ayat ini pada hakikatnya untuk menenangkan terhadap Kanjeng Nabi. Pun, tapi wala kulli hal Allah Ta'ala adalah zat yang maha al-aziz, membalaskan dengan siksanya terhadap orang-orang kafir, dan juga ar-rahim yang maha pengasih kepada orang-orang yang beriman. Pun, wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumudz zalimin, surat Asy-Syu'ara ayat 10. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah.